mendekati Nabi Muhammad SAW, ya, agar supaya menghentikan dakwahnya, dan dakwah itu diberikan kompensasi. Muhammad, jika engkau mau menjadi presiden, tidak perlu pilpres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ikhwan dan ikhwah sekalian yang kami muliakan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali mengeksplorasi ayat yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu ayat populer yang senantiasa digali dan dieksplorasi oleh para ulama habaib mubaligh pada setiap bulan Ramadan. Namun pada kali ini kita akan stressing kepada penafsiran atau pembahasan tentang turunnya Al-Quran itu sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sampai di sini kita titik atau kita stressing. Kira-kira ayat atau surat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama sama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran adalah wahyu pertama. Dan semua mufassirin sebagian besar sependapat bahwa yang turun pertama kali itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Timbul pertanyaan, mengapa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Mengapa tidak surah Al-Ikhlas, satu surah penuh? Mengapa tidak surah Al-Anfal, langsung perintah untuk menghadapi tantangan dan rintangan dengan pendekatan secara fisik? Mengapa tidak surah yang lain yang memang memiliki stressing berbeda? Dan kita simpulkan bahwa hikmah diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, penggalan 5 ayat pertama inilah yang disepakati oleh mayoritas mufassirin bahwa 5 ayat inilah yang turun pertama kali. Selanjutnya marilah kita renungkan, kita gali bersama-sama. Surah Al-Alaq, jika kita gali agak luas dan agak dalam, mengapa pertama kali justru perintah Iqra, sementara penerima wahyu tidak pandai membaca? Dalam dua pendekatan, yang pertama menurut Ibnu Ishaq menerjemahkan atau menafsirkan Iqra adalah bukan jawaban Muhammad bin Abdillah seperti yang ditetapkan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq menjabarkan secara logis. Maka
perintah Iqra yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril dijawab oleh Muhammad menurut versi Ibnu Ishaq adalah ma aqra. Jika jawabannya ma aqra, apa yang saya baca? Menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdillah bisa membaca dan menulis sebelum turunnya wahyu. Secara historis boleh jadi masuk akal. Karena dalam fase berdagang, yaitu prawahyu, Muhammad bin Abdillah memasuki fase berdagang. Tentu saja seorang pedagang tentu saja pandai menghitung, pandai membaca, dan semua yang diperlukan dalam proses perdagangan. Akan tetapi, sebagian juga menolak. Karena Muhammad itu adalah ummi. Ummi disebut dan dimaksud adalah tidak bisa baca dan menulis. Dan bukti bahwa banyak pedagang di dunia ini yang buta huruf, tetapi sukses bisnisnya, sukses perdagangannya. Ini juga bisa dijadikan dasar pemikiran. Versi Ibnu Ishaq menunjukkan bahwa Iqra di sini dan jawaban Muhammad bin Abdullah ma aqra, apa yang saya baca, menunjukkan bahwa Muhammad bisa membaca dan menulis. Berarti Muhammad punya modal ya untuk menganalisis tentang perintah Iqra dalam bentuk satu metode pendekatan akademis. Yang kedua, versi Ibnu Hisham, beliau menyampaikan bahwa ketika Jibril memerintahkan kepada Muhammad bin Abdillah sebagai kandidat Nabi dan Rasul, Iqra, jawabannya ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Jika Muhammad bin Abdillah dengan predikat ummi yang konotasinya tidak bisa membaca dan menulis, maka jawabannya benar, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca yang literal maupun yang iliteral. Dua cara menerjemahkan respon Iqra dengan ma aqra dan ma ana biqari, dua-duanya benar menurut pendapat saya. Tetapi tinggal stressingnya kemana harus kita berlabuh. Para ikhwan dan ikhwat sekalian berbahagia. Jika jawabannya menurut Ibnu Hisham adalah ma ana biqari, saya tidak membaca, berarti menurut teori tabula rasa, Muhammad persis sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Itu adalah benar. Kalau seorang ummi tidak mampu membaca dan menulis, juga benar. Stressingnya adalah akhlak tawadhu. Ini adalah relevansi dengan setiap saat ketika Nabi Muhammad bin Abdullah sudah terlantik menjadi Nabi dan Rasul, selalu Rabbi shrahli sadri wa yassirli, doanya. Selalu doanya Rabbi zidni ilma. Nah, ini jika kita mengikuti atau sependapat dengan pendapat Ibnu Hisham dengan tafsir respon daripada Iqra ma ana biqari adalah menunjukkan ya ibarat gelas masih kosong, harus diisi terus. Dan satu sisi ketawadhuannya sudah muncul di situ. Tawadhu ini merupakan satu klimaksnya dari proses yatim menggembala, berdagang, ya, berkeluarga dan berkuah khiro. Lahir satu ketawadhuan, processing, ya, penyucian jiwa, processing daripada pembersihan kolbunya. Inilah lahir satu statement, ya, ketawadhuan, yaitu ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Sehingga
Doanya selalu Rabbi zidni ilma. Rabbi syrahli sadri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kendati ini adalah yang selalu disampaikan oleh Musa alaihissalam. Tetapi terabadi dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dan disebut juga Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, akhirnya juga selalu diucapkan doa ini. Para ikhwan dan ikhwah sekalian berbahagia. Jika pendapat Ibnu Ishaq ya, merespon ikra ma'akra, ada sepertinya secara bahasa rasa ketawaduannya kurang. Seorang pemimpin besar harus memiliki sifat ketawaduan. Tawadhu terhadap dirinya, tawadhu pada keluarganya, dan tawadhu pada umatnya. Ya. Itulah istilahnya Ustadz Abdullah Said almarhum, adalah lunak dalam penampilan, tapi keras dalam pendirian. Ini tergambar dalam surah Al-Fatih. Nah, jadi seorang pemimpin adalah lunak dalam penampilan, tawadhu, tapi tegas dalam pendirian. Inilah konsistensi dan istiqomah. Terbukti dalam perjalanan dakwah Nabiullah Muhammad SAW bersama sahabatnya. Ya, konsistensi, yaitu makna sabar, konsisten, istiqomah dalam dakwahnya. Dalam negosiasi antara kaum kufar non muslim mendekati Nabi Muhammad SAW, ya, agar supaya menghentikan dakwahnya, dan dakwah itu diberikan kompensasi. Muhammad, jika engkau mau menjadi presiden, tidak perlu pilpres. Karena pilpres itu di dunia manapun, incumbent adalah melakukan satu kecurangan, mau masif atau tidak masif, sistematis atau tidak sistematis. Tetapi status quo tetap dipertahankan jadi presiden. Sejak Fir'aun sampai abad sekarang ini, sampai akhir zaman, perilaku ini pasti terjadi pada incumbent dimanapun. Mengapa? Karena dasarnya bukan ma'ana biqari. Para ikhwan dan ikhwah yang berbahagia dan yang kami muliakan dan kami cintai semuanya. Dengan demikian, tawaran pertama jadi pejabat tertinggi di tanah Hijaz. Kala raja di raja. Kala statusnya Raja Roma dan Raja Persia. Kala statusnya punggawa bangsawan Quraisy di Hijaz. Yang kedua, kalau Muhammad ingin mendapat jodoh yang paling cantik, pilih di antara para wanita di Hijaz ini. Pilih. Akan saya berikan pada Anda. Ini kompensasi kedua. Yang ketiga, mau harta. Anda memiliki harta melebihi hartanya Khadijah? Mau melebihi hartanya seluruh bangsawan Quraisy? Seluruh harta milik kami semuanya akan serahkan pada Anda. Jika Anda mau berhenti dari dakwah itu. Apa jawab seorang ideolog tulen? Apa jawaban seorang Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban seorang idola kita? Wahai bangsawan Quraisy, kendati Anda akan meletakkan bulan di tangan kiri saya, matahari di tangan saya, tetap saya akan melaksanakan dakwah karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Selama saya hidup di dunia ini, sudah 66 tahun umur saya. Dan Agustus insya Allah masuki usia 67 tahun. Jika dalam Ramadan ini saya tidak meninggal. Belum pernah menjumpai ada seorang pemimpin dunia di dalam sejarah, sejak Adam sampai akhir zaman, ia berani menolak tawaran negosiasi, menolak tawaran negosiator dari lawan politiknya. Yang disebut dengan 3 ta itu. Tahta, harta, dan wanita. Belum pernah saya jumpai.
semuanya bertekuk lutut di bawah 3 tas ini. Salah satu tas saja sudah tertunduk dan merayap di depan negosiator. Masya Allah, begitu agungnya Nabiullah Muhammad SAW. Dan keagungan ini dari mana sumbernya? Dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Adalah kalamullah. Allah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dan Allah penguasa langit dan bumi. Tidak ada artinya kekuasaan Namrud, Fir'aun, dan sejenis dengan Fir'aun dan Namrud di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pemimpin sejati. Semoga bulan Ramadan yang sementara kita jalani ini, Allah memilih dan melahirkan pemimpin besar yang memperjuangkan tegaknya Al-Quran di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita berdoa serius di bulan Ramadan ini. Semoga ada pemimpin, yaitu Imam Mahdi yang kita tunggu selama ini. Imam atau pemimpin yang memberikan petunjuk atau arahan kepada semua umat manusia di bumi yang lagi resah dan gersang saat ini. Karena seluruh dunia dilanda krisis kepemimpinan, dilanda krisis keimanan, dan dilanda krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, marilah para shaimin dan shaimat berdoa yang terencana agar supaya lahir pemimpin besar. Ya, baik di level nasional seperti di Indonesia yang saat ini ya berebut pemimpin negara dan bangsa. Semoga Allah memilih yang paling baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pemimpin yang pro rakyat, yang membela rakyat, yang akan melahirkan hidup adil dan makmur di bumi Nusantara ini. Semoga demikian, dan maaf yang besar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.